print. Jadi ketika Anda pilih print, kalau model Microsoft Office-nya Anda itu bukan 2007 ya. Kalau 2007 biasanya dia masih yang ketika kita pencet print, dia membuka jendela baru yang terpisah. Nah, kalau misalnya 2007 ke atas, modelnya sudah seperti ini. Jadi ketika dia modelnya seperti ini, maka ini sudah ada fitur-fitur menu yang sama dengan di layout. Jadi kalau Anda lihat ya, mulai dari margin yang ini ya, fitur yang ini sama dengan yang ini. Kemudian yang ini ya, orientation ya, dia sama dengan yang ini. Orientation yang ini. Oke. Kemudian yang ini ya, ukuran kertas sama dengan yang ini. Ya guys, jadi ada 3 fitur yang ada di sini, tapi juga ada di layouting. Kemudian fitur yang lain seperti ini ya, ini cuma mau mengatur kita mau ngeprint dalam satu halaman itu berapa dalam satu halaman kertas yang kita print ya, yang dapat dipegang secara fisik, itu isinya ada berapa halaman dalam Microsoft Office ini. Ya, misalnya ada 6 page per sheet atau ada 4 page per sheet, yaitu maksudnya ada 4 buah halaman seperti ini ya dalam satu kertas kalau kita mau ngeprint di Microsoft Word. Nah, yang lain ini sama ya. Kalau collate ini apa ya ini ya? Kita mau mengatur supaya modelnya apakah yang di print berurutan ya, 1, 2, 3 berurutan gitu jumlah halamannya atau tidak. Oke, jadi halaman 1 saja, halaman 2 saja, tapi sebetulnya bisa diatur di sini. Ya, jadi kalau Anda mau mengatur, Anda cuma mau ngeprint dari halaman 1 sampai halaman 5, maka di sini harus ditulis 1 strap 5. Oke, kalau Anda mau ngeprint halaman 5 saja, maka di sini ditulis 5. Oke, jadi kalau ada 1 sampai sekian, maka sampainya itu Anda tulis dengan tanda strap. Ini ada petunjuknya di sini. Oke, nah ini print one side, ini adalah kalau yang ini untuk mengeprint, kalau misalnya Anda mau mengeprint 2 sisi, dari 2 sisi kertas, jadi bolak-balik. Ya, ini maka ini disetting di sini. Nah, kita masuk ke margin orientation size. Jadi saya ambilnya dari sini. Pertama margin. Margin itu untuk mengatur supaya sisi-sisi ya. Jadi sisi kiri, sisi atas, sisi kanan, dan sisi bawah dari setiap halaman itu ukurannya sesuai dengan yang ada di margin. Jadi seperti ini ya. Yang kelihatan full. Nah, kelihatan ya ini deh kelihatan full ya. Jadi bagian atas berapa jaraknya dari ujung kertas sampai sini, kemudian bagian pinggir kiri dari ujung kertas sampai sini berapa jaraknya, ujung kanan pun juga gitu, dan ujung bawah juga begitu ya. Ini diaturnya di margin di sini. Jadi fungsinya kalau ujung kiri ini dikasih jeda supaya apa? Jadi kalau ujung kiri ini fungsinya dipertimbangkan ketika kita mau melakukan penjilitan ya. Jadi kalau ini makalahnya Anda print terus Anda mau jilid ya, maka supaya ada bagian yang tidak terpotong karena terjilid ya, maka dipertimbangkan ukuran marginnya. Jadi dalam arti gini, kalau narrow ya, kalau dekat marginnya seperti ini ya. Ini kan jaraknya dekat. Nah, bisa kita pastikan bahwa ketika kita mau jilid ini ya, ini bisa jadi yang kata-kata table itu dia ketutupan. Ketutupan sama hektarnya. Ya, pasti staples dia ketutupan. Nah, ini kalau dia marginnya terlalu rapat sebelah kiri. Jadi ketika Anda mau bikin makalah yang kemungkinan ke depannya Anda harus jilid, atau Anda harus hektar samping-sampingnya, nah maka pertimbangkan margin kirinya jangan terlalu dekat. Margin kanan untuk apa? Jadi margin kanan itu kalau misalnya Anda bikin buku ya, nah dipertimbangkan posisi dari tulisan yang ada di sini supaya tidak ketutupan sama jempolnya orang ketika dibuka itu buku. Jadi kalau Anda misalnya buka buku sekarang ya,
buka buku cetak ya. Nah, pastikan jempol Anda itu memegang sebelah kanan dari kertas buku tersebut. Nah, supaya dia tidak tulisan yang ada di buku tersebut tidak menutupi jempolnya Anda, maka biasanya diatur margin kanannya. Gitu ya. Jadi biasanya itu berguna untuk itu. Nah, untuk layouting, bagaimana caranya layouting pada margin ya? Nah, kita membuka bagian sini. Sebetulnya di sini sudah ada style tertentu yang disediakan oleh Microsoft Office, Microsoft Word dengan jumlah ukuran dari kiri, kanan, atas, bawah, dia sudah punya style tertentu. Narrow itu artinya style yang dekat ya, jadi rapat-rapat ya. Kalau moderat, nah kalau moderat ini ya dia bagian atas sama bawahnya jauh ya, tapi bagian kiri kanannya dia dekat tuh. Kiri kanannya dia masih dekat. Wide, nah kalau wide itu dia terlalu jauh ya, jadi dia jauh kiri kanan, tapi atas bawah dekat. Kemudian yang mirror itu adalah, nah dia yang bagian dalam yang justru jauh. Nah, kalau Anda mau buat margin yang tidak ada aturannya di sini, biasanya kan kalau margin itu ditentukan ya. Jadi kalau kita mau bikin tugas, biasanya ada aturan tertentu dari dosennya kah atau dari orang yang menerima tugas tersebut. Biasanya dia buat margin-margin dengan ukuran-ukuran tertentu. Misalnya 4433. Margin atas kiri 4, margin bawah kanan 3. Nah, kalau seperti itu, terus Anda tidak ketemu dengan ukuran yang pas di sini yang disediakan oleh Microsoft Word, maka Anda bisa pilih custom margin di sini. Nah, kalau pilih custom margin, maka dia ada margin atas, ini bisa diatur di sini ya, di top. Terus margin bawah bisa diatur di sini ya, margin kiri kanan. Oh, saya ganti dulu, jangan inside, kita pakai normal, custom margin. Nah, top ini atas, bottom bawah, left ini kiri ya, right ini kanan. Nah, Anda bisa mengatur di sini. Sebetulnya dengan fitur yang ini ya, namanya page setup. Kalau Anda tidak ketemu di Microsoft Office-nya margin tertentu, Anda cari yang tulisannya page setup ya. Jadi itu sama aja sebetulnya. Page setup ini dia mengatur seluruhnya ya. Tidak hanya margin sebetulnya. Jadi ketika Anda pilih yang tadi ya custom margin, atau kalau Anda tidak ada custom margin, Anda pilih page setup, cari di bagian layouting. Nah, custom margin ini juga sekaligus mengatur semua fitur yang ada di sini. Ya, jadi 3 ini dengan jendela ini, jendela page setup namanya. Nah, dia mengatur keseluruhan, mau itu margin, mau itu orientation, mau itu size. Jadi kalau marginnya yang bagian sini, orientationnya bagian yang sini, kemudian size-nya di bagian yang sini, di paper. Ya, jadi kita bisa mengatur sekaligus dengan jendela page setup. Apakah ada yang di laptopnya tidak ada tombol margin, tapi dia adanya page setup, ada enggak? Ini biasanya laptop zaman dulu itu, dia masih page setup. Semuanya custom margin ya? Ketemu ini ya fiturnya? Iya, Bu. Ketemu. Ketemu. Oke, ada yang tidak? Oke, berarti semuanya dapat ini ya, page setup. Nah, page setup, seperti yang tadi saya bilang, Anda bisa mengatur 3 ini sekaligus. Jadi, margin di sini, orientation di sini, terus paper di sini. Ya, tampilan dari hasil pengaturan Anda munculnya di sini. Preview. Nah, sekarang kita mau mengatur misalnya sesuai ketentuan margin atas 4 misalnya ya, margin kiri 4, margin kanan 3, margin bawah 3. Maka di sini tinggal diganti. Jadi margin atas Anda ganti 4 ya. Margin bawah ya tinggal diketik biasa ya. Jadi Anda tinggal ketik biasa di keyboardnya ya, diganti, atau Anda bisa pakai ini, yang ini. Tanda panah ini ke atas atau ke bawah. Ya, jadi dia akan memberikan ukuran bagi diri Anda yang Anda inginkan. Nah, ini 3, kemudian ini 3.
Kalau sudah seperti ini, terus mau lanjut ke orientation. Jadi fungsi yang ini ya sama aja dengan ini nanti ya. Jadi sekaligus saya jelaskan. Orientation itu ada dua model. Ada portrait, ada landscape. Jadi kalau portrait modelnya ya tegak ya. Landscape itu mendatar. Jadi kalau Anda pencet ini landscape, nah dia model kertasnya nanti akan tidur gini. Kalau portrait dia tegak gini. Ya, biasanya kita pakai landscape kalau apa? Nah, ini kalau misalnya Anda mau bikin table yang banyak sekali datanya, banyak sekali kolomnya, maka biasanya kita pakai landscape. Portrait pun dipakai kalau misalnya ya memang hanya bentuk tulisan, tabel pun yang sedikit. Oke. Kemudian paper. Nah, paper ini adalah ukuran kertas. Jadi ukuran kertas asli. Jadi di mana tulisan Anda ini mau di-print di kertas ukuran apa ya. Nah, ukuran kertas yang familiar kita pakai itu adalah A4 yang ini. Ya, jadi A4 atau ukuran kertas yang biasa juga dipakai itu adalah letter. Nah, ini letter ini ukuran kertas kuarto. Ya, kalau di kertas asli dia namanya kuarto. Terus ada juga ukuran kertas ini, legal. Legal itu ukuran kertas seukuran kertas folio. Ya, jadi folio, jadi yang panjang. Kalau Anda pernah buka bukan kertas folio yang garis-garis itu ya, yang ada garis-garisnya, tapi sebetulnya ukurannya seperti itu. Ya, panjangnya sama seperti ukuran kertas folio yang ada garis-garisnya, tapi dia dalam bentuk kertas HVS biasa. Jadi kalau Anda beli kertas yang lebih panjang dari A4, maka Anda bisa bilang ukuran kertas legal atau ukuran kertas folio. Nah, yang biasanya sangat sering dipakai itu selalu A4. Ya, cuman biasanya ada komputer-komputer tertentu atau laptop-laptop tertentu yang dia ukuran otomatisnya dia di letter. Jadi dia di kuarto. Jadi Anda mau pakai ukuran kertas apa ya, sesuaikan dengan Anda mau ngeprint di kertas yang ukurannya berapa. Ya, jadi jangan sampai Anda ngeprintnya di kertas kuarto, tapi Anda di sini settingnya A4. Nah, bisa jadi ada yang kepotong nanti hasil printnya Anda. Karena kuarto itu dia modelnya lebih lebar ya, tapi dia lebih pendek daripada A4. A4 itu lebar dan panjangnya ya pas ya. Kalau kuarto dia agak lebar sedikit ya, tapi dia pendek. Kalau legal dia itu ukuran lebarnya sama dengan A4, tapi dia lebih panjang daripada A4. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ada kertas yang tidak ada ukurannya di sini menurutnya Anda, misalnya Anda mau ngeprint amplop ya, terus tidak tersedia amplop di bagian sini ya. Nih, kalau saya kan di sini ada. Nah, kalau misalnya Anda tidak ada amplop, maka Anda bisa bikin ukuran kertas sendiri lewat sini. Ya, jadi Anda bisa atur ini, panjangnya dan juga lebarnya. Nah, cara mengaturnya gimana? Dan cara tahu ukurannya gimana? Cara tahu ukurannya pertama adalah kertas tersebut ya yang Anda mau print diukur secara manual dulu. Jadi misalnya Anda mau pakai amplop ya, Anda mau ngeprint di amplop, nah silakan ukur amplopnya pakai penggaris. Ya, pakai penggaris biasa. Diukur panjangnya, diukur lebarnya. Terus kemudian dimasukkan deh di sini. Ya, ini lebarnya, ya, ini panjangnya. Oke, jadi dimasukkan secara manual. Jadi diketik satu-satu gitu, 21 kah atau berapa? Nah, ini diketik manual di sini. Oke, nanti kelihatan hasil dari yang kita bikin ada di sini. Oke, kalau sudah baru dipilih oke. Nah, jadi sama aja ya, orientation yang ini tadi, yang saya jelaskan, kalau landscape, nah dia mendatar, portrait, nah dia begini, tegak. Zeiss pun ini sama dengan yang tadi, ya. Kalau misalnya ukuran Zeiss-nya tidak ada di sini, maka pilih more paper Zeiss. Maka dia akan langsung masuk ke page setup tadi. Oke. Kemudian ada kolom, ini kolom. Nah, kolom itu model yang seperti apa? Kolom itu dia berguna untuk membuat tulisan ini, teks ini dalam bentuk kolom. Misalnya ini ya, saya mau buatkan kolom, maka ini diganti jadi tuh. Mau dibuatkan kolom dalam bentuk seperti ini ya. Jadi dia berkolom-kolom gitu tulisannya. Sama seperti ketika Anda baca koran. Nah, banyak kan koran yang modelnya tulisannya kolom. Nah, ini sama seperti itu ya. Jadi itu kolom. Terus ada one. Nah, ada three. Nah, ini kolomnya kalau 3. Kalau mau kembali ke satu lagi, pilih lagi one. Dan seterusnya ya, itu untuk kolom. Terus kemudian
ada bricks ya. Yang penting juga di sini adalah bricks. Nah, kalau bricks itu untuk apa? Bricks itu, ya kalau Anda bisa lihat punya saya ya. Kalau Anda bisa lihat di sini ya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Dia halamannya angka Romawi. Oke. Kemudian yang bawahnya dia halamannya halaman biasa, nomornya biasa. Nah, ini akan bisa terjadi kalau Anda sudah melakukan bricks. Jadi bricks misalnya ya, ini juga. Misal salah satu halaman ini ya, Anda mau orientation-nya dia ini landscape. Nah, sementara halaman yang lain tidak. Nah, contoh ini saya mau yang ini landscape, yang ini tidak ya. Maka nah, seperti ini. Kalau sekarang Anda pencet landscape di makalahnya Anda, pasti semuanya landscape. Jadi dalam arti dari halaman pertama sampai halaman bawah landscape. Nah, kalau ini tidak. Halaman yang ini saja saya mau landscape, maka dia cuman halaman ini saja yang landscape. Kenapa seperti itu? Karena saya sudah bricks. Nah, ini kan mendatar nih. Ini vertikal nih. Nah, ini mendatar. Yang ini vertikal lagi. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena saya sudah melakukan fungsi bricks. Jadi, saya sudah memencet menu fungsi bricks sebelumnya. Oke. Nah, bagaimana caranya membuat bricks? Jadi, bricks itu kita mau memisahkan halaman dengan halaman yang lain pengaturannya, formattingnya. Oke. Mulai dari halaman boleh terpisah. Jadi, artinya halaman 1, 2, 3, 4 sampai daftar gambar ini ya. Ini sudah di bricks dari halaman yang ini. Sehingga halaman yang ini dia tidak muncul ke halamannya. Kalau saya mau kasih masuk halaman pun juga bisa tanpa nah, dia halamannya halaman biasa, bukan halaman Romawi ya ini. Padahal di sini halamannya Romawi. Nah, kalau Anda kasih halaman sekarang tanpa di bricks, kalau dari atas susunannya halaman Romawi, maka yang di bawah juga halaman Romawi. Ya. Nah, ini bisa terjadi gimana caranya? Caranya adalah Anda masuk ke layout tadi ya, terus pilih menu bricks. Tapi sebelum Anda pilih menu bricks, pastikan kursornya itu terletak di halaman yang memang mau dipisah. Jadi contoh, karena kita mau memisah daftar gambar, kan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kita mau pisah dengan yang ini, ya halaman isi makalah kita, maka taruh dulu kursornya di sini, di daftar gambar. Jadi di halaman yang sebelumnya yang mau dipisah. Ya, jadi ditaruh kursornya di sini. Kalau sudah, pilih bricks, terus pilih next page. Jadi artinya kalau kita pilih next page, berarti halaman setelah dari kursor ini akan terpisah dengan halaman di tempat kursor Anda berada. Oke? Jadi kalau kita pilih next page, nah dia akan langsung masuk ke halaman yang baru. Oke, ini kursornya pindah. Silakan sambil diklik ya next page-nya. Nah, kalau sudah Anda klik next page, biasanya kursornya langsung pindah ke halaman yang baru. Kalau sudah, silakan dirapikan. Dirapikan caranya ya Anda delete. Tekan delete di keyboardnya. Atau Anda tekan backspace. Di backspace ya. Anda backspace. Kalau sudah, nah kita mulai mengatur halamannya. Nah, cara mengatur halamannya adalah jadi supaya ini berubah ya, atau saya bikin di file baru ya supaya kelihatan perubahannya. Oke. Nah, ini misalnya saya tulis AAA supaya kelihatan ya. Kalau Anda mainnya di di daftar gambar dan daftar tabelnya Anda saja. Kalau saya di halaman baru ini. Nah, ini saya mau memisahkan halaman yang ada tulisannya AAA dan yang ada tulisannya BBB ini ya. Ini halamannya belum di bricks. Jadi caranya karena saya mau memisahkan A dan B ini, maka saya taruh dulu kursornya di sini. Kalau Anda taruh kursornya di daftar gambar. Setelah itu pencet layout, bricks, terus next page. Nah, kalau sudah next page, maka A dan B terpisah. Nah,
Kalau sudah, kalau Anda mau menyatukan, ini kan jadi terbongkar ya formatnya. Ya. Kalau Anda mau menyatukan, Anda tekan, Anda taruh kursornya di dekat tulisannya ya, di atas, di bawah, terserah. Terus Anda tekanlah backspace supaya dia kembali ke bagian yang atas ya. Anda tekan backspace sampai bagian paling ujung. Nah, kalau sudah sampai di bagian paling ujung, Anda tinggal mengatur halamannya. Jadi kita mau lihat apakah memang dia sudah terbricks atau tidak ya. Nah, sekarang silakan atur kembali halamannya Anda. Jadi, kalau Anda kan halamannya sudah muncul ya. Berarti kalau sudah muncul, saya munculkan dulu halaman pertama. Nah, kalau sudah muncul halamannya Anda, jadi Anda kan sebetulnya sudah ada halaman di dalam makalahnya. Nah, caranya mengedit halaman adalah di double klik di halamannya sampai muncul seperti ini. Header dan footer muncul menu. Jadi muncul menu header dan footer. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, Anda pilih di menu header dan footer, ya. Jadi menu yang menu yang muncul ketika Anda mengklik ini halaman. Anda pilih page number, terus kita mau format. Jadi kita mau ganti ya, jadi halaman untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, itu halamannya adalah Romawi, sementara halaman yang lainnya itu halaman biasa. Oke, nah supaya ini berubah jadi Romawi, maka Anda pilih page number, terus format page number. Nah, baru number formatnya diganti jadi angka Romawi yang ini. Ya, setelah itu Anda ganti di sini start at 1. Oke. Nah, kalau sudah baru diklik oke. Nah, dia akan berubah jadi angka Romawi. Tapi pasti yang ini juga ikutan berubah nanti angka Romawi, bisa jadi ya. Di tempat Anda kalau misalnya ini juga ikut berubah angka Romawi enggak apa-apa. Nanti kita ganti sendiri. Jadi ini kalau sudah berubah di sini angka Romawi ya. Kemudian kita ke halaman yang sudah di bridge, jadi halaman yang terpisah tadi. Nah, kalau sudah, ini pilih format lagi, terus format page number. Nah, kalau ini dia berubah jadi angka Romawi di sini, ya, Anda setting kembali dia ke angka 1, 2, 3, terus di sini start at 1, karena dia mulai dari halaman pertama. Nah, kalau sudah, baru diklik OK. Nah, sehingga di sini halamannya kita lihat ya, perubahannya ketika sudah berhasil, maka pasti di sini dia jadi I, ya. Kemudian yang ini dia jadi 1. Nah, kalau ini Anda tambah halaman baru dari sini, dari AAA Anda tambah halaman baru, kita lihat, nah dia jadi I2. Oke, kalau ini Anda tambah halaman baru, setelahnya ini, ya, dia pasti jadi 2 biasa. Oke. Nah, itu. Tapi kalau Anda tekan backspace lagi ya. Oke, kalau Anda tekan backspace di BBB tadi. Nah, kalau kita tekan delete deh di sini. Nah, kalau di delete, nah dia jadi mengikut formatnya si AAA ini ya, formatnya jadi ngikut format yang bawah. Jadi kalau mau menormalkan kembali ya di delete tapi di halaman sebelumnya. Oke, ya saya kontrol satu. Ada yang sudah berhasil membuat halamannya terpisah. Jadi saya mau daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, Anda halamannya seperti ini ya, Romawi, tapi yang halaman yang makalahnya, halaman yang dalam bentuk angka seperti ini. Ada yang sudah berhasil membuat jadi modelnya kayak gini? Ya, jadi Anda harus bisa buat ini Romawi ya, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, Romawi, tapi yang ini angka biasa. Ya, mulai dari yang ada tulisan biasanya angka biasa. Ada yang sudah berhasil? Saya, Bu. Oke, kita lihat punyanya
siapa tadi? Ali ya? Ali. Ali pakai apa? Laptop, komputer? Laptop. Silahkan share screen Ali. Ya, oke, coba lagi ke bawah. Ya. Oke, bagus. Oke, Ali sudah berhasil. Ada lagi satu orang? Iya, Bu. Saya, Bu. Silahkan. Siapa tadi? Asrina. Asrina pakai apa? Pakai HP, Bu. Oke, saya spotlight dulu. Dikasih dekat ya kameranya Asrina supaya ke halaman supaya kelihatan. Ke halamannya, Dek. Nggak kelihatan halamannya, Dek. Kelihatan, Bu. Kasih fokus coba. Coba ke bawah lagi deh. Ke anu ya, blur. Mana halamannya, Dek? Nggak fokus ya. Ke atas ke bagian halaman. Oh ya, oke. Terus yang halaman yang berikutnya yang angka biasa. Ini, Bu. Gelap. Kasih fokus lagi. Lagi. Belum nampak. Coba ke bawah sedikit, agak gelap. Oh, Oke, ini, ya, Bu. kelihatan. Oke, sudah. Saya bisa lihat. Oke, jadi gitu ya. Jadi ketika Anda disuruh bikin nanti materi, terus kan pasti biasanya selalu deh itu pokoknya daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, itu dia selalu sebetulnya halamannya berbeda dari halaman yang lainnya. Begitupun ketika Anda bikin skripsi nantinya ya. Kalau Anda bikin skripsi, pasti daftar isi, gambar, tabel itu angka Romawi. Yang bukan angka Romawi itu yang mulai masuk di isinya. Oke, jadi tinggal Anda gunakan ini Bricks. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagi Anda mau bikin tabel dan mengharuskan Anda pakai landscape, maka Anda bisa gunakan Bricks juga. Jadi kalau Anda mau setelah ini Anda bikin tabel, misalnya yang ini ya, yang ini harus dia landscape, maka tinggal Anda taruh kursornya dulu di sini, ya, di halaman yang sebelumnya, terus ya Anda Bricks. Seperti ini, next page. Nah, sehingga nanti di sini tinggal kita perbaiki deh. Kita backspace dulu atau di delete dulu. Jadi ini ditaruh kursornya nanti di sini, terus di backspace atau di delete ya. Nah, kalau sudah baru diatur ininya jadi dia landscape. Ya, kalau sudah rapi baru diatur jadi landscape ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya setelahnya ini dia mau dinormalkan kembali, jadi setelah ini harus halamannya bukan landscape, nah break lagi satu kali. Jadi break lagi, setelah itu yang di sebelah sini nanti diatur yang orientationnya landscape, portrait. Ya, jadi dikasih normal kembali. Jadi setelah ini di break lagi, next page break lagi, sehingga yang di sini bisa tetap orientationnya portrait. Nah, yang di sini orientationnya diatur ke landscape. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menormalkan kembali. Nah, ini kan jadinya dia landscape-nya yang cuman yang di sini, sementara yang di sini portrait. Oke, jadi Anda bisa memanfaatkan fitur Bricks untuk itu. Ya. Kemudian ini juga penting saya ajarkan, siapa tahu saya pernah lupa ajar ya. Kalau misalnya untuk halaman ya page number, kalau misalnya Anda disuruh bikin page number tapi halaman sampul yang ini ya, tidak boleh ada halamannya, ini kan ada halamannya. Oke, halaman sampul ini ada halamannya. Nah, bagaimana caranya supaya halaman sampul tidak ada halamannya? Maka yang different first page itu dihilangkan centangnya.
Ini ya, ini tidak boleh ada. Jadi different first page dihilangkan centangnya. Jadi ini kalau muncul maka Anda hilangkan. Terus halaman yang ini boleh Anda delete. Ya kalau dia masih muncul boleh Anda delete tapi tambah lagi page number-nya. Jadi pastikan bricks-nya itu dia ketahui ya, dia munculnya di sebelah yang mana ya. Baru Anda centang different at first page. Apa yang memang? Ini mestinya dia hilang ya. Kita coba remove deh. Terus, nah nih kayak gitu ya. Jadi Anda different first page-nya harus nyala. Terus habis itu kalau dia masih muncul seperti saya tadi, nah tinggal Anda delete atau di remove page number-nya. Nah, jadi kita lihat ya hasilnya. Halaman 1 saya hilang ya halamannya, tapi halaman 2 tetap ada. Oke, jadi pastikan dulu nyala ininya different first page-nya, baru Anda menghilangkan halaman di sampul supaya di sampul tidak ada halaman. Oke. Nah, ini di layout. Jadi layout sebetulnya kita mengatur itu semua. Kalau yang bagian sini ini apa? Nah, bagian sini ini untuk spasi-spasinya itu, ya. Jadi dia mengatur spasi, ya. Utamanya spasi dari margin, kemudian spasi yang ada di sini. Jadi ini sebetulnya spasi yang di sini, ya. Dia sama aja yang di sini. Yang ini, remove paragraf dan space after paragraph. Nah, dia sama aja yang di sini. Makanya sebetulnya kalau Anda mau menggunakan ini ya daripada bingung ya, Anda bisa pakai yang di sini. Kecuali ada aturan tertentu, misalnya Anda mau bikin makalah terus disuruh aturannya adalah pastikan spasinya itu adalah spasi before dan afternya itu adalah sekian. Jadi ada angkanya gitu dia kasih. Misalnya 6 PT atau 12 PT, nah baru Anda aturnya di sini. Nah ini kan spasinya sebelum paragraf 6 PT. Kalau disuruh 12 PT ya tinggal Anda tambah jadi 12 PT. Gitu ya. Atau Anda bisa atur juga di sini. Di line spacing option. Nah, line spacing option, nah Anda tinggal atur bagian spasinya di sini. Ya, 6 PTK atau 12 PTK. Jadi ini biasanya tertentu ya. Kalau Anda bikin buku atau Anda bikin jurnal yang kemudian di dalam jurnalnya ada aturan tertentu sekian PT yang dibolehkan untuk spasinya, maka Anda bisa pakai menu yang ini, line spacing. Ya, line spacing, terus Anda atur spasinya di sini. Dengan angka yang diminta. Oke, baru Anda klik OK kalau sudah. Oke, walaupun sebetulnya ini masalah line spacing, ya Anda tanpa mengatur ini, Anda tinggal copy saja formatnya yang petunjuk dari penulisan, ya Anda tinggal pakai format pointer. Nah, kalau pakai format pointer, spasinya Anda tidak usah deh atur akurat harus sekian PT, tidak usah, tapi tinggal Anda pakai format pointer di panduannya ke makalah Anda, nah itu sudah bisa selesai. Oke, dengan format pointer. Makanya ini saya ajarkan juga format pointer karena berguna untuk yang seperti itu. Kalau Anda malas mengatur spasinya yang di sini, maka Anda bisa pakai ini. Oke, lanjut ya. Jadi layout selesai, kita masuk ke reference. Reference juga ini sudah review maksud saya, ya, review. Jadi kita masuk ke review. Review ini fungsinya dia seperti Google Translate ya, asalkan internet di laptopnya Anda nyala. Kalau internet di laptopnya Anda tidak nyala, maka kita tidak bisa menggunakan fitur Translate ini. Itu pun juga fitur Translate ini hanya bisa digunakan kalau misalnya bahasa Indonesianya sudah terdownload dengan bagus di sini, ya, terpasang, sehingga fitur Translate-nya bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi, yang mana fitur Translate di situ? Yaitu yang ini. Yang ini. Nah, ini ya sama seperti yang kayak gini. Ini Anda bisa lihat ya, ini yang atas bahasa Indonesia, ini yang bawah bahasa Inggris. Ini bisa seperti ini kalau ininya nyala, fiturnya ya, karena internetnya nyala dan juga bahasa Indonesianya masuk.
di dalam Microsoft Word-nya Anda. Jadi di bagian review sebetulnya ada spelling, ada grammar. Nah, ini berguna, tapi hanya saja makalah kita dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Inggris semua makalahnya atau artikelnya atau tulisannya bahasa Inggris, maka baru kita bisa manfaatkan yang ini karena dia hanya otomatis mengatur kalau bahasa Indonesia saja. Bahasa Inggris saja. Nah, kalau bahasa Indonesia dia tidak mau. Ya, belum ada proofingnya. Kecuali Anda pakai yang autocorrect ya, yang di sini ya autocorrect. Nah, tapi kalau di sini dia bahasa Inggris, tidak bisa kalau bahasa Indonesia. Yang ini read aloud, nah ini untuk fitur membaca, ya membaca teks. Ya, jadi kalau Anda pilih read aloud, nah, dia akan membaca tapi tidak jelas lah ya, karena ini kan fiturnya bahasa Indonesia ya, ini yang kita tulis. Tapi kalau bahasa Inggris mungkin dia lebih jelas. Terus language. Nah, ini language untuk mentranslate. Nah, inilah untuk translating seperti Google Translate. Nah, caranya gimana? Ini kalau Anda punya fitur bahasa Indonesia, bisa dicoba ya. Kalau ada fitur bahasa Indonesia-nya, kalau tidak ada ya Anda lihat saja. Jadi kalau mau translate, pertama diblok dulu, terus pilih translate. Setelah itu translate selection. Jadi kita mentranslate yang diblok saja. Nah, kalau sudah, dia akan masuk ke fitur seperti ini. Coba Anda cari di punyanya Anda, ada nggak bahasa Indonesia? Mudah-mudahan ada ya. Kalau misalnya internetnya aktif ya. Jadi pilih yang Indonesian, karena ini bahasa Indonesia, kita mau translate ke bahasa Inggris. Jadi kalau mau ke bahasa Inggris, tinggal pilih English. Kalau nggak ada bahasa Indonesia ya, Anda bisa pakai bahasa lain deh, supaya kita mau coba saja. Oke, setelah itu pilih yang English. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia seperti Google Translate ya. Nah, kalau sudah muncul hasil translatingnya, bagaimana cara mengcopy ini ke dalam Microsoft Word? Karena kalau Anda blok gini ya, Anda mau copy gini kan bisa sebetulnya, tapi rempong gitu. Jadi kalau Anda mau mengcopy langsung dengan format yang sudah akurat ya, tinggal Anda taruh kursornya di mana, terus baru pilih insert. Nah, baru dia memasukkan semua yang ada di sini. Ada yang punya fitur bahasa Indonesia di sini? Ada yang nyala bahasa Indonesia? Oh ya, bagus. Bisa ditunjukkan? Siapa tadi ya? Udah kelihatan tadi mukanya. Siapa? Zauki ya? Zauki. Iya, ya, bagus ya. Microsoft berapa Anda punya, Zauki? Office berapa? Microsoft Word-nya? Microsoft Word-nya tahun berapa? Tahu nggak? 2016. 2016. Oke, berarti 2016 bisa. Ada lagi yang bisa nggak? 2013 ada yang pakai? Bisa nggak 2013? Ada lagi yang berhasil nggak? Ada lagi yang muncul nggak bahasa Indonesia? Kalau saya 2019. Jadi itulah manfaatnya kalau fitur-fitur bahasa Microsoft Word kita itu yang terbaru ya, karena dia mau banyak fiturnya yang lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Jadi kan kalau ada language ini, Anda tidak perlu lagi pakai Google Translate. Jadi pakai ini saja sudah lumayan ya. Pakai translate ini jadi lumayan. Kita mau translate yang mana. Jadi kalau seperti ini lagi mau mentranslate lagi ya tinggal di blok lagi area yang memang mau ditranslate, misalnya yang ini saya mau translate lagi. Nah, dia langsung otomatis seperti ini. Ya. Oke, nah itu fitur review. Terakhir fitur view. Oke, kita masuk ke fitur view. Fitur view ini tidak mempengaruhi format dari artikel kita. Ya, makalah kita tidak. Jadi kalau fitur home, insert, layout, reference, terus review, dia kan mengubah isi di dalam sini ya. Tapi kalau fitur view tidak. Jadi fitur view itu betul-betul hanya untuk
mengubah tampilan dari jendela Microsoft Word kita. Jadi cuman tampilannya saja, tapi dia tidak merubah isinya di dalam. Jadi tidak merubah spasinya, tidak merubah formatnya, layoutnya, tidak merubah itu sama sekali. Yang dia ubah hanya tampilan dari jendela ini saja. Jadi jendela yang ada di depan sini ya, dia rubah itu. Jadi contohnya seperti apa? Jadi ketika Anda pilih read mode, ya, maka dia menampilkan mode membaca seperti ini. Ya, jadi kalau mode membaca ini memudahkan kita untuk membaca makalah kita. Tapi pada dasarnya tidak berubah ini formatnya. Jadi bukan berarti ketika saya pilih read mode berarti marginnya ini jadi rapat dong, tidak. Ya, jadi kalau Anda mau menormalkan kembali menuju ke mode yang biasanya ketika mau Anda print, maka tekan ESC ya di keyboard ya, ESC di keyboard. Nah, dia akan kembali lagi. Tidak ada yang berubah. Jadi dia cuma mengubah tampilan saja. Nah, 3 ini ya, read mode, print layout, web layout, itu sama dengan yang di bawah sini. Jadi kalau tiba-tiba Anda tidak sengaja memencet di sini, terus tiba-tiba tampilannya berubah ya, misalnya seperti ini, terus Anda kaget ya, kenapa bisa kayak gini, ya. Jadi kalau Anda kaget kenapa bisa seperti ini ya. Nah, ini karena Anda memencet ini, tinggal dinormalkan kembali. Caranya Anda bisa pencet ESC atau Anda pilih yang ini, print layout. Yang sampingnya ya, yang di tengah. Nah, kalau Anda pilih print layout dia normal kembali. Jadi 3 menu yang ada di sini ya, ini, dan ini bisa diakses juga di bawah sini. Ini, dan ini. Oke, ini read mode yang ini ya, jadi memudahkan kita kalau mau membaca saja. Print layout yang ini, yang tengah juga ya, ini untuk tampilannya seperti ini loh kalau mau di print. Jadi ini marginnya di sini, spasinya seperti ini, margin kiri kanan atas bawah ya seperti ini. Nah, yang ini web layout ya, sama dengan yang ini. Kalau web layout ya ini modelnya seperti blog ya, kalau Anda baca, pernah buka internet terus baca-baca blognya orang, nah kan dia tampilannya kayak gini ya. Nah, ini tidak mengubah format ini ya, ini tidak mengubah format sama sekali, bukan berarti langsung marginnya jadi narrow tadi ya, tidak. Mau dinormalkan lagi tinggal pilih print layout. Oke, yang ini. Kemudian bagian sini lagi ya. Nah, ini juga mengubah tampilan ya. Vertikal modelnya yang seperti ini ya, side to side ya seperti ini. Jadi 2 halaman. Jadi kalau Anda mau mengecek, biasanya kalau side to side saya gunakan kalau saya sudah mau ngeprint, terus cek layoutnya. Jadi kan maksudnya kita mau lihat jangan sampai ini ya subjudulnya dia kenanya di sini bagian bawah terakhir, kan itu jelek, itu tidak bagus ya. Sehingga biasanya untuk memudahkan kita lihat side to side. Oh ini ada, oh ini sudah ada subjudul di sini, tapi ada juga tulisannya di bawah. Jangan sampai dia modelnya gini loh. Jangan sampai dia modelnya ke bawah gitu. Jadi, ini enggak mau sih. Dia sudah teratur, nah kayak gini. Nah, seperti ini ya. Jadi, subjudulnya dia sendirian, tidak ada bagian bawahnya, ini kan tidak bagus. Nah, inilah fungsinya kalau side to side, jadi memudahkan kita untuk mengecek, kalau mau mengecek secara cepat ya. Jadi mau dilihat, oh ini ketinggalan isinya di bawah, jadi tinggal Anda perbaiki saja. Jadi atau enggak Anda enter supaya dia subjudulnya kena semuanya. Jadi kalau subjudul ini tidak boleh ketinggalan sendirian ya di akhir halaman ya, tidak boleh. Sama juga dengan tabel. Tabel pun gitu, jangan sampai judul tabelnya di sini, di bawah sini ya, tahu-tahu tabelnya di belakang. Nah, itu tidak bagus. Jadi Anda bisa gunakan fitur side to side untuk mengecek itu ya. Kemudian ruler, nah ini untuk ruler ya. Jadi untuk menampilkan penggarisnya, kalau tidak ada penggarisnya Anda yang ini ya. Jadi kalau ini tidak ada penggarisnya, nah Anda nyalakan rulernya. Grid line, nah ini cuman garis bayangan, sama seperti tabel yang pernah saya ajarkan. Navigation pane, nah ini untuk heading, untuk mengecek apakah heading Anda sudah jalan atau tidak ya. Kalau muncul di heading judul-judul subbabnya yang telah Anda headingkan ya,
di sebelumnya yang di bagian style sini ya. Nah, kalau muncul di sini berarti heading Anda sudah berhasil. Tapi kalau tidak muncul berarti heading Anda ada yang tidak berhasil. Nah, ini kan muncul semua. Kalau mau dihilangkan lagi ya dihilangkan lagi centangnya. Oke. Zoom yang bagian sini ya, ini sama saja dengan yang ini. Untuk menzoom ini. Ya, jadi sama. Terus ini one page, ini tampilan juga ya. Tampilan untuk satu halaman. Multiple, ini kalau tampilan yang langsung banyak halaman ya. Kemudian lanjut ke sini. Nah, kalau ini sudah masuk ke tampilan Microsoft Word kalau Anda membuka beberapa Microsoft Word ya. Jadi kalau arrange all, saya share screen-nya screen dulu ya supaya kelihatan. Nah, kalau arrange all ya, nah ketika Anda pilih, kalau ada Microsoft Word yang terbuka, lebih dari satu di laptop Anda, maka dia bisa mengatur seperti ini. Jadi dia arrange, jadi dia menyusun supaya Microsoft Word-nya muncul semuanya. Ya. Kemudian split juga seperti itulah ya. Jadi dia modelnya sama. Yang penting itu yang ini biasanya saya gunakan ya, view side by side. Yang ini ya untuk mengatur supaya kalau misalnya Anda membuka dua Microsoft Word yang memang Anda harus baca dua-duanya secara bersamaan ya, maka Anda bisa gunakan itu tadi, view side by side. Jadi dia akan mengatur supaya tampilannya sama-sama. Ini kelihatan